Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah yang ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Sekarang kita masuk pada Al-Mabhatsur Rabi, pembahasan yang keempat terkait lafadz khos dan takhsis. Lafadz khos ini adalah lafadz selain lafadz am. Artinya lafadz yang tidak masuk pada kategori lafadz am, maka pasti masuk ke dalam kategori lafadz khos. Kenapa? Karena khos ini merupakan muqabil atau lawan dari lafadz am. Kemudian di sini ada pembahasan terkait takhsis. Takhsis itu apa? Takhsis itu adalah mengkhususkan atau membatasi cakupan dari lafadz am. Sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa lafadz am itu mencakup kepada banyak hal dan tak terbatas cakupannya. Itu lafadz am. Nah, kalau kemudian ada lafadz am dan cakupannya itu ditaksis atau dibatasi, maka lafadz am ini kemudian disebut dengan khos juga, atau disebut dengan al-amul makhsus, lafadz am yang sudah cakupannya dibatasi. Nah, al-amul makhsus atau lafadz am yang sudah ditaksis ini juga masuk kategori lafadz khos. Jadi lafadz khos itu ada dua. Ada lafadz khos fi asli waqtihi, memang sejak awal adalah lafadz khos, dan ada lafadz khos bit takhsis, sebab adanya takhsis. Itu juga masuk kategori lafadz khos. Karena itu pembahasan terkait lafadz khos dan takhsis ini dibahas secara bersamaan. Al-Mabhatsur Rabi'u, adapun pembahasan yang keempat, fil khosi ialah tentang lafadz khos, wat takhsisi dan takhsis, yaitu mengkhususkan lafadz yang am, membatasi cakupan lafadz am. Wal khosu, dan adapun lafadz khos, ma adalah sesuatu, isi dari ma ini adalah lafadz, la yatanawalu yang tidak mencakup apa ma syai'aini pada dua hal, fasaidan maka lebih, min ghairi hasrin dari tanpa batasan. Sekarang apa itu at-takhsis? Wat takhsisu, dan adapun at-takhsis, ikhraju ba'di madlulil ami, ialah mengeluarkan sebagian madlulil am, makna yang ditunjuk oleh lafadz am. Sesuatu yang ditunjuk oleh lafadz am itu disebut dengan takhsis. Contohnya ini takhsis ya, contoh dari takhsis. Biasanya lafadz al-insan. Al-insan ini disebut lafadz am. Kenapa? Karena al-insan ini secara lafadz adalah isim mufrad yang dimakrifahkan dengan al. Dan al-insan ini mencakup kepada seluruh individu yang disebut dengan insan, yang disebut dengan manusia. Bisa Zaid, bisa Umar, dan seterusnya banyak tanpa ada batasan. Nah, kalau kemudian cakupan dari lafadz insan ini dibatasi atau ada yang dikeluarkan dari cakupan lafadz insan ini, ada sebagian afrad
yang dikeluarkan dari cakupan lafadz am ini, maka ini yang disebut dengan taksis. Jadi taksis itu adalah mengeluarkan sebagian afrod dari cakupan lafadz am. Ada afrod atau individu atau cakupan yang seharusnya dicakup oleh lafadz am. Namun kemudian ini dikeluarkan dari cakupan lafadz am. Maka ini yang disebut dengan taksis. Disebut dengan taksis. Kalau khos itu ya, kalau khos ya, itu adalah lafadz yang mencakup kepada satu hal atau mencakup kepada dua hal atau mencakup kepada banyak hal, cuman terbatas. Cuman terbatas. Contohnya, yang mencakup kepada satu hal, misalnya Zaidun. Zaidun ini disebut dengan lafadz khos. Atau mencakup kepada dua hal, yaitu misalnya Zaidani. Zaidani ini disebut dengan khos. Atau mencakup kepada lebih, ya, lebih dari tiga, namun terbatas. Misalnya, salah satu rijalin atau arba'atu rijalin, khamsatu rijalin. Lima seorang laki-laki, lima laki-laki. Ini kan mencakup kepada dua sampai atas, sampai lebih, cuman terbatas. Nah, ini juga disebut dengan lafadz khos. Juga disebut dengan lafadz khos. Nah, di antara yang disebut dengan lafadz khos itu adalah lafadz am yang cakupannya itu sudah terbatas, sudah ditaksis, sudah dibatasi. Misalnya seperti contoh barusan yaitu lafadz insan. Ketika cakupan dari lafadz insan ini sudah dibatasi, ada sebagian cakupan yang dikeluarkan dari cakupan lafadz insan, maka lafadz insan ini kemudian juga disebut dengan lafadz khos, meskipun awalnya am. Cuman setelah ada taksis, maka al-insan ini kemudian masuk ke dalam kategori lafadz khos juga, atau disebut dengan al-amul makhsus. Nah, di dalam taksis ada yang disebut dengan mukhassos. Mukhassos itu adalah lafadz yang cakupannya itu dibatasi. Apa itu? Yaitu lafadz am. Yang kedua, ada yang disebut dengan mukhassis. Mukhassis itu adalah ada taksis lafadz yang menjadi pembatas atau lafadz yang menjadi mukhassis, lafadz yang mengkhususkan, yang mengeluarkan sebagian individu dari cakupan lafadz am. Itu disebut dengan mukhassis. Nah, mukhassis ini terbagi menjadi dua, ada muttasil, ada munfasil. Apa itu mukhassis muttasil? Mukhassis muttasil itu adalah mukhassis yang tidak bisa dipahami tanpa disebutkan bersamaan dengan lafadz amnya. Jadi mukhassis muttasil itu harus bersamaan dengan lafadz amnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mukhassis munfasil. Apa yang disebut dengan mukhassis munfasil? Yaitu mukhassis yang bisa dipahami meskipun tanpa bersamaan dengan lafadz amnya. Biasanya mukhassis munfasil ini terpisah dari lafadz amnya, terpisah dari lafadz amnya. Jadi tidak disebutkan secara bersamaan dengan lafadz amnya. Wahuwa dan adapun mukhassis ini marji'ud dhamirnya kembali kepada mukhassis, diambil dari kata takhsis. Wahuwa dan adapun mukhassis kismani ialah dua bagian. Muttasilun. Pertama disebut dengan muttasil, bersambung atau bersamaan dengan lafadz amnya. Wa munfasilun, dan kedua disebut dengan mukhassis munfasil, terpisah dari lafadz amnya. Fal muttasilu, maka adapun mukhassis muttasil anwa'un ialah beberapa macam. Jadi mukhassis muttasil itu ada beberapa bagian, ada beberapa macam.
Minha ialah sebagian dari anwa al-istisna'u adapun istisna pengecualian. Artinya istisna bi'illah au ihda akhawatiha. Istisna mengecualikan dengan menggunakan lafaz ilah atau bagian-bagian ya yang sama dengan illah, lafaz-lafaz yang sama dengan lafaz illah au ihda akhawatiha. Ini untuk mengetahui fungsi dari istisna, terutama huruf-huruf dari istisna, maka harus dipelajari di dalam ilmu nahwu. Contohnya, qala Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Wal asri demi masa innal insana. Sesungguhnya siapa seluruh manusia lafi husrin ialah sungguh di dalam kerugian. Illalladzina amanu kecuali orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina wa amilus solihati dan melakukan siapa alladzina as-solihati terhadap perbuatan-perbuatan saleh ya, perbuatan-perbuatan baik. Di sini yang menjadi mukhassos atau lafadz amnya adalah insan. Lafadz amnya adalah insan. Yang menjadi mukhassis adalah illalladzina amanu. Illalladzina amanu. Nah, karena insan ini sudah ditaksis dengan menggunakan istisna, maka insan ini tidak disebut dengan am lagi kategorinya, tapi masuk ke dalam kategori khos. Masuk ke dalam kategori khos. Atau disebut juga dengan al-amul makhsus, lafadz am yang sudah ditaksis. Di sini mukhassisnya berupa istisna, yaitu illalladzina amanu. Illalladzina amanu. Sebelum ditaksis, insan ini mencakup kepada orang yang beriman dan tidak beriman, yang berbuat baik maupun yang tidak berbuat baik. Namun kemudian setelah ditaksis, ya, ditaksis, maka lafadz insan ini kemudian tidak mencakup kepada alladzina amanu dan wa amilus solihat. Manusia yang berada di dalam kerugian itu karena sudah ditaksis, maka tidak mencakup kepada alladzina amanu dan wa amilus solihat. Artinya alladzina amanu wa amilus solihat ini keluar dari cakupan al-insan yang berada di dalam kerugian itu. Minha ialah sebagian dari anwa at-taqidu bisifati, adapun mengikat bisifati dengan sifat, dengan atribut. Yang dimaksud dengan sifat di sini bukan sifat sebagaimana di dalam ilmu nahwu, ya. Sifat di sini lebih umum daripada sekedar sifat yang ada di dalam ilmu nahwu. Sifat yang dimaksud di sini bisa mencakup naat, bisa mencakup juga idhofah, ya, atau mencakup pada mudhof ilaih. At-taqyidu bisifati, adapun mengikat bisifati dengan sifat. Qala Allah Ta'ala berfirman Allahu siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah fi kafaratil qatli di dalam tebusan qatl pembunuhan atau di dalam kafaratul qatl kafarat pembunuhan. Allah berfirman fatahriru raqabatin mu'minatin maka memerdekakan budak mukminatin yang beriman. Budak ya, budak perempuan yang beriman. Di sini raqabah sebelum ini ada kata mukminah, misalnya kata mukminah ini dibuang, kata mukminah ini dibuang atau tidak disebutkan terlebih dahulu. Maka raqabah ini mencakup kepada yang mukmin, yang tidak mukmin. Cuman kemudian setelah mukminah ini didatangkan sebagai qaid, sebagai ikatan pada
lafat rokobah, maka kemudian rokobah ini sudah tidak mencakup kepada yang ghairul mu'minah, yang tidak beriman, ghairul mu'minah. Awalnya rokobah ini sebelum ada mukminah mencakup kepada mukminah dan ghairu mukminah. Kemudian setelah diikat dengan kata mukminah, maka cakupan dari rokobah ini menjadi terbatas, yaitu hanya mencakup kepada rokobah mukminah saja dan tidak mencakup kepada rokobah yang ghairu mukminah. Rokobah ghairu mukminah. Minha ialah sebagian dari anwa at-takhsisu, adapun takhsis bil ghayati dengan ghayah. Ghayah ini adalah batasan waktu atau limit waktu. Qala Allah Ta'ala berfirman, Allahu siapa Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah. Wala taqrabuhunna, dan jangan mendekati kalian hunna terhadap perempuan yang haid, hatta yathurna hingga suci siapa an-nisa ya an-nisa yang haid ya, perempuan-perempuan yang haid. Hatta yathurna hingga suci siapa perempuan-perempuan yang haid. Di sini ada batasan yaitu hatta yathurna. Kapan ada larangan mendekati perempuan yang haid itu? Hingga mereka suci. Kalau sudah suci maka batasan ini atau larang ini sudah tidak berlaku lagi. Itu yang disebut dengan at-takhsisu bil ghayah, yaitu mengkhususkan dengan ghayah, dengan menggunakan ghayah, batasan waktu atau limit waktu. Minha ialah sebagian dari anwa at-takhsisu, adapun mentaksis bil badali dengan menggunakan badal. Yang dimaksud di sini adalah badal ba'di minal kulli. Qala Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah. Walillahi, dan ialah bagi Allah, manfaat bagi Allah, alan nasi wajib atas manusia, hijjul baiti adapun berhaji pada baitullah. Man, yaitu orang istata'a yang mampu siapa man, ilaihi terhadap al-bait, sabilan. Mampu dari segi apa? Sabilan, berupa perjalanan. Sabilan berupa perjalanan. Di sini ada kata lafat am, yaitu annas. Kemudian annas ini ditaksis. Apa mokhosisnya? Yaitu manis tato'ah. Manis tato'ah. Nah, man ini menjadi badal ba'di minal kulli, yaitu menjadi badal dari annas. Kalau hanya mengatakan seperti ini, misalnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti, maka kewajiban berhaji pada Baitullah ini kepada seluruh manusia, mencakup kepada seluruh manusia. Namun kemudian cakupan kepada seluruh manusia ini dibatasi dengan menggunakan badal ba'di minal kulli, yaitu siapa? Yaitu manis tato'a ilaihi sabila. Sehingga cakupan kewajiban manusia berhaji pada Baitullah itu hanya terbatas kepada orang yang mampu saja di dalam menjalan atau tidak sabilan dengan perjalanannya mampu untuk menjalankan haji ke Baitullah. Tuh ya. Cakupannya sudah terbatas, sudah dibatasi. Sehingga bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Maka tidak diwajibkan untuk berhaji. Kemudian sekarang kita masuk pada mukhasis munfasil. Masuk pada mukhasis munfasil. Untuk mukhasis munfasil kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.